Nah, yuk bisa buka di menti.com, ini kodenya 2187278 atau pakai QR code. Ayo. Udah kelihatan ntar. Bentar, belum belum ke share ya ini ya. Aduh, lupa lupa lupa. Oke, sekarang kelihatan ya. Nah, yuk buka di menti.com, kodenya 2187278. Hmm, 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 hmm. Oke, udah ada satu. Yuk, yang lain. Bentar. Hmm, hmm, hmm. Kok? Ayo, join. Bentar ya. Hmm, hmm, hmm. Oke deh, kita langsung aja. Oke, sekarang biasa pick satu emoji yang ngedescribe, yang ngedeskripsiin mood kamu hari ini. Ayo, mau tahu nih, apakah ada yang lagi seneng, ada yang sedih, atau gimana? Oh, mind blowing. Oke, ada yang sedih. Oke, ya, syukur-syukurlah banyak yang bahagia, ya. Walaupun ada yang capek juga tuh. Itu kenapa planet? Emang kelihatan online. Ayo, langsung aja deh. Ini buat yang nggak bisa join. Hell hit. Kenapa? Oke, selanjutnya langsung aja maju, maju ya.
Ayo, jurusan dan universitas impian. Nah, ya ada yang kemana aja nih? Ada yang biasanya kalau kemarin tuh banyaknya akuntansi, akuntansi UGM, kata UI. Nah, sekarang teoris yang di sini pada mau kemana nih? Kedokteran UGM, oke. Teknik industri ITS, jurusan ilmu psikologi UI, oke. Psikologi Unpad sekarang banyaknya FK sama psikologi nih. Kedokteran, FK UI, amin. Gizi UPI, sasing, sasing itu apa sastra Inggris? FKUB, teknik kimia, Untirta, Untirta tuh di mana? Eh, Sultan Ageng Tirtayasa bukan? Ini ada yang dari message, aku mau ke FK Unpad, oke. Ilkom Unri, FHUI, nggak ada yang Fasilkom UI gitu? Atau Informatika UI? Aduh. Ya, oke. Oke. Oke, pokoknya apapun jurusan atau universitas yang dituju, semoga semuanya terpenuhi ya tahun ini. Jangan 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 tahun besok, pokoknya harus tahun ini. Jangan nunda-nunda, oke? Fasilkom ketat banget. Enggak, bisa kok, bisa. Kok juga bisa. Bisa kok bisa. Kuncinya adalah berusaha, berdoa, udah sama. Amin. Oke, kalau gitu, bentar, kuisisnya kayaknya ini belum diganti ya. Bentar. Sekarang langsung ke kuisis aja ya. Bentar ya. Aduh, kelihatan kan? Hmm, la, 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 la. Maaf ya kalau misalnya Sarah kurang ngerasa kurang bersemangat atau apa. Jadi hari ini tuh memang dari pagi. Ini tuh sebenarnya belum belum pulang gitu, belum belum ke kamar ya. Dari pagi, dari jam berapa? Jam 8 keluar, ada kelas, kerja kelompok, ya ada lab juga. Begitulah derita anak mahasiswa. Tapi seneng kok, pasti enjoy kan ada. Nah, hmm. Ih, kok gak ini ya? Nggak. Kak Andika Ilkom, bukan Ilkom, tapi sistem informasi. Tapi emang masuknya Fasilkom. Kenapa sistem informasi? Ya, ya aku sih gak mau jadi pekerja aja sih. Pengennya jadi ini aja, jadi apa? Jadi manajer. Karena kalau sistem informasi belajar manajemen juga, belajar bisnis juga, tapi belajar IT juga. Seru lah pokoknya. Seru dan pusing. Oke, em, ini kuisnya. Jadi game code-nya 778 752. Oh, ini juga deh share link-nya. Bentar. Iya, ini baru mulai kok.
Di mute ya. Astaga, dari tadi di mute ya. Yuk, yang lainnya, ayo join. Dari 19, 18, 17. Masa baru 12, yang lain. Oke, aku mulai aja kali ya. Oke, mulai aja ya. Oke. Soalnya kelihatan ya. Bentar ya. Takutnya ada yang kelihatan soalnya. Yang nggak kelihatan soalnya bisa dilihat di ini ya, di Zoom ya. Ayo. Ini kenapa waktunya tahun kemarin kan itu 15. Hai, itu kan sorry, sorry. Itu kan jadi eh, eh, kalau ya jadinya di setnya 45 detik. Mana sih ini? Oh ini dia. Oke, yang benar yang satu. Oke, kayaknya nanti harus kita bahas nih. Cepetan kah? Yuk, soal nomor 2. Ya. Eh, teksnya masih yang tadi ya. Underline-nya nggak ada. Sorry, sorry. Sorry banget. Aduh. Underline-nya lupa. Aduh, sorry, sorry ya. Para underline-nya gak di underline nih. Time up. Kita lihat. Salah lagi ya. Lanjut aja ya. Which of the following is not correct according to the passage? Hmm. Ya. Ya. Okay. Time's up. Hmm. Agak susah ya kayaknya. Eh, bentar. Yang jawaban yang benar sih, yang jawab duluan yang benar. Ya, nanti harus kita bahas. Oke, lanjut ya. Teksnya masih yang sama. It can be concluded from the passage that Facebook. Ayo.
Okay, time's up. Kita lihat leaderboardnya. Oh, naik. Bentar, bentar, bentar. Ini satu ya. Oh ya tadi. Oke, oke. Next question. Masih teks yang sama ya. We can assume that the author of this passage ini ya, yang mana? 20 detik. Ayo, ayo, ayo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Lihat. Hmm. Oke, mulai banyak yang lain. Nah, yang tadi emang kayaknya soal-soalnya agak susah. Nah, kalau yang ini harusnya sih lebih gampang ya. Ya, bisa nggak ya? What is the main advantage of e-books mentioned in the passage? Eh, 15 detik, 14 detik. Oke, banyak yang udah jawab. 15. Oh, 15. Oke. Oke. Up. Kita lihat. Hmm. Hmm. Oh, ini. Bener. Ini satu. Oke, nggak apa-apa. Balas di next session. Oke. 3, 2, 1. Teksnya masih sama. Ini buat beberapa soal ke depan teksnya sama ya. Oke. Oke, satu. Yuk, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, time's up. Oke, kita lihat. Wah, mulai banyak yang susul nih. Hmm, ya, ini jangan lupa ya, bacanya harus teliti. Bacanya emang harus cepat, tapi harus teliti juga. Passion, ambang lah. Ya. Wah,
Oh ya bagi 6, 19, 15, 12. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Hmm, Oke. Yes. Hmm. Mulai saling menyusul. Ya, ini yang Turki ya. Next. What is the author conclusion? Nah, ini udah jelas ya harusnya. Conclusion itu biasanya ada di mana? Baru dua. Oke, time's up. Oke, oh my. Tidak mau kalah. Oke, 8 orang jawab benar. Good, good. Oke, kita masuk langsung ya. Soal selanjutnya. Oh, ini soal terakhir ya. Oke, kita lihat. Ya. Ini masih sama teksnya. Why do some people prefer traditional books over e-books? Ayo. Baru satu. Hmm. Ayo, ayo, ayo. Dua, tiga. Ayo. 12 detik, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Oke, time's up. Oh, ini udah. Ini tuh ke. Aduh, malah nge-lag. Bentar, bentar. Mana sih? Um, salah. Lost connection. Aduh. Oh, aman, aman. Oke, kita lihat. Oke, yang ketiga ada Maba, ada Rafael, dan ada Al. Oke, congrats. Oke, buat Al mungkin bisa di screenshot. Mungkin nanti boleh deh IG ya. Ya, ini belum dibahas kok. Jadi kita baru quiz. Buat cek. Yang juara satu jangan lupa screenshot nanti dikirim ke lewat IG aja deh nanti. Biar gampang ya. Oke. Em, kita balik ke pepet ya. Eh, kita balik ke Oke. Congrats ya tadi buat yang menang. Sekarang kita bahas.
Di bahasan kali ini yaitu tentang reading comprehension. Jadi reading comprehension itu adalah bagian dari literasi bahasa Inggris. Jadi emang semua soal-soal bahasa Inggris itu sekarang ya literasi bahasa Inggris itu emang reading comprehension sifatnya gitu reading comprehension. Membutuhkan reading comprehension. Sebelum gitu di sini apa aja sih yang mau kita bahas? Yang pertama ada what is reading comprehension, lalu skills to learn. Lalu habis itu kita masuk ke material, yaitu nanti ada beberapa activity question yang tadi kita quizzes, nanti kita bahas satu-satu. Lalu nanti di terakhir ada questions, yaitu Q&A dan feedback. Oke, kita masuk ke introduction. Oke, jadi what is reading comprehension? Apa sih reading comprehension itu? Jadi, reading comprehension is a process of understanding and making sense of the written text. Maksudnya adalah, jadi reading comprehension itu atau pemahaman membaca itu adalah sebuah proses untuk memahami atau mencari tahu apa yang ada di dalam teks gitu. Jadi di sini kan tertulis it's about more than just recognizing words on a page. Jadi bukan cuma kayak ngeliatin atau recognize apa ya Indo ya. Bukan cuma tahu gitu tentang kata-katanya, tapi it's about taking in the information, making connections, and thinking critically about what you're reading. Jadi kita menggali informasi, bahkan membuat koneksi gitu di antara informasi-informasi yang ada di teks itu, dan juga berpikir kritis gitu tentang apa sih sebenarnya yang kita baca gitu. Lalu when you're reading any written material atau any questions in SNBT, jadi setiap kita baca di apapun gitu, teks apapun itu, mau itu buku misalnya atau koran atau apa gitu. You need to pay attention to the author's words, structure of text, and context in which it was written. Jadi kita tuh membaca tuh bukan hanya sekedar membaca kata-katanya aja gitu ya. Ya sudah gitu kata-katanya aja, tapi kita harus memberi perhatian lebih juga tentang apa sih yang mau disampaikan sama si autornya itu, lalu bagaimana sih struktur dari teksnya itu kan biasanya ada deskriptifnya, ada deskripsinya, ada penjelasannya, atau di akhirnya biasanya kan ada juga konklusi atau kesimpulan gitu kan. Dan kita juga harus paham gitu. Jadi konteks dari teks yang kita baca itu apa? Nah, itu akan memudahkan kita nantinya dalam menjawab soal-soal yang ada di literasi bahasa Inggris nanti ya di SNBT. Oke. Mengenali, iya. Oke, jadi ada beberapa skill yang harus pelajari gitu dalam menambah dalam bagaimana cara kita untuk memahami sebuah teks atau reading comprehension gitu. Yang pertama vocabulary development. Jadi kita harus banyak-banyak mencari kata-kata atau vocabulary gitu yang harus kita pahami. Jadi kan kadang di setiap teks itu ada beberapa kata-kata yang tidak kita pahami. Nah, kita jangan oh ya udah mungkin kira-kira artinya ini jangan dikira-kira juga. Jadi kalau misalnya setiap ada ketika kita baca gitu, setiap adanya kata-kata atau kalimat yang kita nggak paham gitu apanya, cobalah cari gitu, kayak di translate kan bisa. Terus kalau mau lebih gampang lagi, lebih bagus lagi, kita tulis gitu, misalnya di note atau di apa gitu, biar nantinya kalau misalnya kita lupa bisa dilihat lagi, atau setiap
artinya juga kita recalling gitu, bisa ngelihat lagi. Jadi ini tuh apa artinya gitu. Lalu yang kedua ada reading fluency. Reading fluency itu apa sih? Jadi reading fluency itu jadi kayak bagaimana kita kelancaran kita dalam membaca gitu. Jadi memang gimana sih kita bisa mengembangkan skill reading fluency itu tentunya dengan sering-sering membaca gitu. Jadi kita harus sering banyak membaca misalnya dari novel atau dari soal-soal juga kan sekarang soal tuh memang banyak itu, nggak cuma kita harus beli buku, yang gratis juga banyak itu di internet, cari di internet atau mana gitu. Di Twitter biasanya banyak yang share. Harus sering-sering membaca gitu, yang nantinya kita juga akan paham gitu apa dari konteksnya itu apa yang ingin disampaikan oleh autor gitu. Oke, lalu ada grammar and syntax. Grammar and syntax itu kayak verb atau tenses. Jadi kalau di Inggris kan misalnya ada 16 tenses tuh, walaupun nggak semuanya sering dipakai. Nah, kita juga paham gitu, setidaknya paham tentang tenses-tenses yang sering dipakai atau kata kayak misalnya verb 1, verb 2, verb 3. Nah, kita harus setidaknya tahu gitu agar dalam membaca itu akan memudahkan kita untuk memahami gitu apa yang isi dari teks tersebut gitu, sehingga informasinya akan gampang buat kita gali gitu, jadinya mudah gitu kan buat menjawab soalnya. Terakhir practice and practice. Sebenarnya inti dari literasi bahasa Inggris itu kan memang pemahaman membaca itu sendiri akan terasah kalau misalnya kita sering-sering membaca. Jadi untuk menyelesaikan untuk menamakan literasi bahasa Inggris di SNBT itu ya kita harus sering-sering latihan soal, harus sering-sering drilling soal gitu. Misalnya satu hari satu soal kan bisa satu hari satu soal, 5 soal deh, jangan satu soal juga sih. Oke. Iya, satu hari 5 soal juga. Kalau misalnya dihitung sebulan jadi berapa coba, kan jadi bisa jadi ratusan, bahkan bisa jadi ribuan kalau misalnya kalian rajin gitu. Kayak itu kuncinya itu dari praktis efektif gitu. Oke. Kita lanjut ke material. Yaitu kita akan bahas soal-soal yang tadi em, kita ini ya, yang tadi kita kuis gitu, di kuisis. Sekarang teks ini ini apa baca kayaknya langsung aja ke pertanyaan. Soalnya kita lihat ini pertanyaan yang pertama kan. How does the author organize the ideas in paragraph 1 and 2? Jadi emang aku emang belum nyampe kamar ya, ini lagi di kantin asrama makanya mungkin ada banyak crowd. Oke. Di sini how does the author organize the ideas in paragraph 1 and 2? Dan tadi jawabannya adalah kenapa sih jawabannya? Kita kita sebenarnya nggak usah baca semuanya gitu. Atau kalau misalnya mau baca semuanya, di awal mungkin kita bisa baca dulu semuanya untuk memahami apa sih yang disampaikan autor gitu. Tapi kalau misalnya dalam membaca itu sulit, kita bisa cari main idea atau apa ya biasa. Oh, kalimat utama gitu yang membentuk dari setiap paragrafnya. Di paragraf yang pertama nih. Tuh, bentar. Okay. Nah, di sini tuh ya kan
check main idea of each product. Jadi misalnya it is not an untold secret that Facebook has as tool. Facebook has made letters and phone conversation effective. Di sini juga more popular. Berarti kan ke bawahnya bakal ngebahas tentang bagaimana si Facebook ini bisa jadi populer kan. Dan di sini ada there is doubt that Facebook is a great means of communication that allows people to remain connected with their loved ones no matter where they are. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa yang paragraf yang pertama ini itu ngebahas tentang bagaimana Facebook bisa populer dan kehebatan dari Facebooknya itu gitu. Dan sekarang kita lihat paragraf kedua. There are a lot of people who consider Facebook affecting natural communication. Affecting. Di sini katanya Facebook itu affecting itu kan berarti mempengaruhi. Sebenarnya natural communication, komunikasi yang natural tuh yang gitu kan, yang secara langsung gitu. Nah, di sini juga people show more attentiveness and concern for virtual relationship instead of spending time with family members. Jadi kan di sini concern for virtual relationship. Jadi banyak orang yang lebih milih untuk hubungan virtual time with family members. Jadi ya kita juga kan ya ini memang sudah terjadi lah ya, misalnya kayak kita di rumah lebih banyak diem di kamar, main HP, chattingan sama teman-teman gitu kan, daripada spend time sama orang tua, kakak, adik kan. Jadi di sini emang gitu. Jadi di sini kan kelihatan ya. Jadi ini tuh ngebahas tentang apa? Tentang kekurangan dari Facebooknya itu. Jadi Facebooknya itu malah berdampak ke orang-orang ya, yang membuat orang-orangnya tuh misalnya di sini tidak mau spending time sama orang tua sama keluarga gitu. Jadi malah diem gitu, misalnya kayak di kamar gitu diem gitu misal. Dan di sini juga kan it's believed that person let young children and teenagers their social skills. Jadi di sini Facebook pada akhirnya akan buat anak-anak kecil atau teenager, remaja itu tidak bisa atau mengembangkan sosial skills mereka gitu. Jadi dari sini itu kelihatan, jadi main idenya tuh berbalik. Sedang yang pertama benefit, yang keduanya kan kebalikannya ya. Makanya jawabannya adalah paragraph 2 counters the benefit of Facebook explained in paragraph 1. Sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Aman ya? Sudah 3 sip, aman. Oke, lanjut. Sekarang, bentar. Oke, sekarang, which of the following does it say? The underlined sentence in the last paragraph. Aduh, itu siapa? Sorry ya. Oke. Ini tuh, ini tuh salah. Harusnya, ini tuh yang in short, there is no pronunciation. Harusnya yang ini, cuma maaf banget, kayaknya ketika bikin soalnya jadi buru-buru jadinya kayak gitu. Oke, jadi ini tuh jawabannya D gitu. Facebook is undoubtedly safe for human communication. Jadi kalau ini kita anggapnya di sini ada, jadi yang ini ya yang dibahas. Nah,
kalau misalnya kayak gini, gimana sih cara mencari eh, jawaban yang misalnya kita itu misalnya kurang dalam memahami kosakata misalnya. Ini gampangnya kita bisa eh, pakai sistem eliminasi gitu. Jadi misalnya eh, there is no potential harm. Di sini kita tahu lah ya, jadi harm itu menyakiti gitu. No potential, berarti tidak potensi bahwa penggunaan Facebook itu mempengaruhi komunikasi. Katanya begitu di sini. Nah, coba lihat satu-satu. Facebook has adverse effect for humans as communication. Jadi di sini kan has effect ya, has effect. Berarti ini kita coret karena apa? Di sini potensial harm. Berarti tidak mempengaruhi apa-apa ya dari pengguna. Sedangkan di sini katanya ada efeknya yang A. Berarti yang A salah. Yang B, Facebook can be dangerous for human communication. Nah, di sini tentu saja salah. Karena kan di sini no potential harm. Sedangkan di sini dangerous katanya. Berarti coret. Facebook can possibly connect people online. Nah, kalau ini tidak ada hubungannya. Ini tidak ada hubungannya. Ini kan kalimat ini kan membahas tentang kalau Facebook itu kan tidak ada potensi mempengaruhi komunikasi gitu. Sedangkan di sini eh, ya nggak ada kan di jawabannya nggak di C-nya nggak ada. Lalu sekarang yang beda. Pertama yang D. Facebook is undoubtedly, aduh sorry ya. Safe for human communication. Uh, undoubtedly itu kan jadi apa ya? Ada yang tahu nggak? Intinya tidak perlu diragukan lagi gitu kalau Anda safe for human communication. Pokoknya di sini kuncinya kan ada safe. Ini bisa kita keep dulu nih, soalnya kan safe. No potential harm berarti kan safe kan, berarti aman kan. Kita lihat yang E dulu. Facebook safety is questionable. Di sini emang membahas safety dari Facebooknya itu, tapi questionable. Di sini questionable berarti kan dipertanyakan berarti kan question itu kan dipertanya gitu. Ini questionable dipertanyakan. Nah, jadi di sini yang benar itu jadinya D. Ini adalah bisa banyak kosakata, harus memperbanyak kosakata. Caranya dengan apa? Drilling. Jadi kita harus sering-sering membahas soal yang kayak gini. Kita harus sering membaca teks bahasa Inggris, lalu soal-soal literasi bahasa Inggris. Kita lanjut aja ya. Sekarang, which of the following is not correct according to the passage? Pertama, Facebook has been well known as the most frequently used social apps in recent. Ini kan udah ada ya. Ini kan populer. Populer berarti kan banyak dipakai gitu kan. Ya, jawabannya dulu deh. Oke. The overuse of Facebook will impact people's way of online socialization. Jadi kenapa C? Itu kan karena di sini yang terakhir, in short, there is no potential harm in using Facebook as means of communication. Ini kan nggak ada potential harm. Sedangkan di sini katanya the overuse atau banyaknya penggunaan Facebook itu bisa impact dari bagaimana orang-orang itu komunikasi secara online. Nah, kenapa ini not correct?
kenapa ini salah? Padahal kan menurut kita mungkin ada beberapa yang menganggap kan ini berimpact dong. Misalnya gara-gara yang tadi ini kan affecting natural communication. Tapi sekali lagi kita ini berdasarkan teks dan lihat di terakhir kalau kata si autornya di sini there is no potential harm. Berarti ini memang tidak ada impact-nya dari penggunaan Facebook itu. So, dan ini sekali lagi bisa jadi apa? Bisa pakai apa cara menjawabnya? Bisa meliminasi. Nah ini kan ada. Terus ini affecting how you life. Sini ada affecting natural communication. Sedangkan ini kan online. Ini juga sih yang jadi yang harus dilihat. Online socialization. Ini kan natural communication. Sedangkan ini online. Jadi beda gitu, udah beda lagi. Terus as an online communication tool, Facebook is easy to use. Ini di mana ya? Harusnya, nah, one of the simplest tools. Jadi kan kontol berarti kan easy gitu, easy to use. Because people need to be smart in using Facebook for communication. Di sini in gimana ya? Nah, Facebook users need to be smart in terms of managing how to use it. Jadi ada ya, yang nggak ada tuh yang C. Karena yang ada di teksnya itu sebaliknya. Oke, lanjut. Sekarang ini, it can be concluded from the passage that Facebook. Ini jawabannya adalah A. Kayaknya dikit juga nih yang jawabnya. Kenapa A? Ini kan it can be concluded. Berarti ya konklusinya ya. Facebook tuh di ngechat dulu. Ini tuh karena mana ya mana. Hmm, lupa nih, lupa nih. Yang bikin soal lupa nih. Tapi ini kebanyakan dari soal-soal yang ada itu bisa dicari dengan cara sistem eliminasi gitu kan. Nah, kalau encourage people to respect others, ini kan uh, tetap aja sih. Ya, it is harmless for children in developing their social skills. Ini kan ini ya yang doesn't let young children to develop social skills. Jadinya ya salah. Distant people from getting social support. Gimana? Mungkin karena ini jadi dia ada spending time with family. Lalu spice up family gathering. Ya, ini kan di sini ya. Concern for virtual reality instead of spending time with family. Jadi kalau di ini dipunjau nih jadinya ini emang sedikit unclear. Nanti cari lagi. Mungkin nanti penjelasannya di PDF-nya aja. Nanti di-share aja pada. Oke.
Ini pertanyaan terakhir. We can assume that author of this passage to claims that there are more advantage than disadvantage in using Facebook. Kenapa? Karena di sini kan emang dijelasin ya advantage-nya apa, disadvantage-nya apa. Di sini terakhir, there's no potential harm. Yeah. It needs to be understood that this website is not harmful or damaging. Padahal tadi kan sebenarnya ini kan udah dibahas ya disadvantage-nya. Tapi kata si autornya, nggak ada potential harm gitu dalam penggunaan Facebook. Berarti kan di sini autornya lebih ke advantage-nya gitu, lebih ke kelebihannya gitu daripada disadvantage-nya gitu. Facebook users need to be smart gitu. Dan it can be said that it's all about find and healthy relationship with technology gitu ya. Jadi memang si autor itu percaya kalau misalnya si Facebook ini justru akan berguna gitu dalam kehidupan gitu, dalam membangun suatu hubungan dengan bantuan teknologi, internet dan sosial media gitu. Oke sih, sorry tadi gak kelihatan. Samantha, nah ada yang ditanyain? Hmm, gak ada ya. Oke, kita lanjut aja. Oke, ini sedikit quote. Jadi, once an opportunity pass you by, it's gone for. Aku harap gak ada yang mikir karena itu. Ya kalau misalnya tahun ini nggak dapet, masih ada tahun berikutnya, jangan sampai lah gitu. Kayak gitu. Soalnya eh setahun tuh bukan waktu yang singkat gitu. Itu bener-bener lama gitu. Dan di dalam waktu setahun itu yang berubah juga. Mungkin dari semangatnya, mungkin dari pemikirannya juga. Dan jadi bukan berarti ya udah another opportunity, enggak. Justru sebenarnya memang another opportunity, tapi akan banyak resource yang akan kita keluarkan lagi gitu, atau uh, intinya lebih berat gitu. Karena kan aku sendiri emang ngerasain gitu kan. Sebelumnya di sebelum di sini, sebelum di UI itu sempat di kampus lain dan itu emang rasanya benar-benar susah lebih gitu, double-double, apalagi harus ngerjain tugas kuliah juga sambil sambil belajar UTBK gitu kan. Ya, pokoknya usahain dapatnya harus, pokoknya tanamin ke diri kalian dapatnya harus tahun ini jangan tahun depan gitu. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Nah, ini kan what is the main advantage of ebook mentioned in passage. Nah, yang jadi jawabannya adalah accessible and convenient. Nah, ini udah kebaca lah ya di teksnya. Di sini kan one of the main advantage of ebook is that they are more accessible and convenient. Lalu, nah sini. eh jadi kita bisa aja bacanya cepat buat paham gitu apa sih isi teks. Harus hati-hati juga, maksudnya hati-hati juga. Bacanya terlalu cepat, jadi ternyata ada hal penting yang kita lewatin, jangan sampai gitu. Saya nanti bakal ngaruh ke jawaban kalian juga. Walaupun memang kita tahu misalnya waktunya sedikit ya, tapi ya pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya gitu.
Okay. Sekarang, how do traditional books differ from e-books in terms of physicality and aesthetic appeal? Nah, sini kita apa nih yang di highlight? Physicality, physicality, nah, and aesthetic. Di sini kan ada. Nah, some argue that e-books lack physicality and aesthetic appeal of traditional books. Jadi di sini kan katanya e-book itu emang kurang dari segi fisikal, itu kan berarti nggak ada fisiknya gitu maksudnya mungkin, dan itu maksudnya jadi kalau dari e-book tuh kan kita nggak ngelihat covernya, ya ngelihat covernya aja mungkinnya kurang estetik aja soalnya kesimpannya cuma di HP gitu kan misalnya, atau di e-readers gitu kan, nggak bisa dipamerin lah gitu kan kalau ini. Jadi jawabannya adalah traditional books have better physicality dan aesthetic appeal compared to e-book. What is the main difference between e-books and traditional books in thought sharing and lending? Jadi sini main difference-nya apa sih dari terms of sharing and lending? Cari lagi nih, sharing and lending. Sharing. Nah, di sini nih ada share, loan, invest. Di sini kan traditional books can be shared, loaned, and passed down through generation, while e-books are limited to one device at a time. Jadi kenapa jawabannya itu traditional books can be shared and loaned? Karena di sini ini berdasarkan teks ya. Di sini di teksnya itu traditional books can be shared, loaned, and passed down, while e-books are limited to one device. Jadi memang seharusnya ya, kalau e-books yang kita beli langsung, misalnya dari Google Play atau dari Amazon, itu biasanya emang limited. Limited itu gimana? Jadi nggak bisa di sharing, belum bisa di sharing. Jadi limited ke satu device aja. Nah ini sekali lagi memang mungkin kalau kata kita, kok bisa kok misalnya tinggal sharing PDF-nya aja gitu toh. Tapi sebenarnya e-book yang asli gitu, kalau yang kita beli dari Google Play gitu misalnya, itu limited gitu, jadi nggak bisa di sharing gitu. Sekali lagi ini berdasarkan apa, teks. Kalau soal-soal ini tuh kita jangan langsung oh ini aku tahu nih jawabannya ini tanpa melihat teks. Nah, kita harus hati-hati karena terkadang autor pandangan autor dari teks itu tuh berbeda gitu dari pandangan kita. Okay. Lalu, what is the author conclusion about e-books and traditional books in the past? Conclusion balik lagi pasti kemana? Paragraf terakhir, konklusi kan. Nah, sini lihat. In conclusion, e-books have their benefits and drawbacks. Ultimately comes down to personal preference. Nah, jadi di sini autornya bilang gitu kan, emang e-books itu punya benefit, tapi ya punya kurangnya juga gitu. Nah, it ultimately comes down to personal preference. Jadi autornya tuh nggak bilang misalnya salah satunya lebih baik atau salah satunya lebih buruk, tapi autornya netral di sini gitu. Jadi katanya, well, some people love the convenience of accessibility of ebooks, others prefer the tactile and emotional experience of the traditional ebook. Jadi di sini author concludes that both ebooks and traditional books have their own advantage and drawback. So, jadi autornya emang nggak milih gitu kan, dia satunya apakah lebih baik atau enggak. Oke, terakhir
according to the passage, why do some people prefer traditional book over e-books? Nah, di sini nah, lihat jawabannya adalah di sini they find traditional books have better physicality and aesthetic appeal. Nah, ini kayaknya ini kan jawabannya ada yang ini ya, ada yang tidak. Sorry. Ini jawabannya kayaknya ada yang rancu ya. Misalnya mungkin beberapa dari kalian akan lebih memilih yang C. Soalnya di sini juga kan disebut traditional book can be turned, the book can be held, and the scent of the paper can bring back memories. Tapi eh mungkin ini kan have better memories, bring back memories. Karena masih mirip, tapi kita carinya yang paling ini aja, yang paling sesuai aja. Gitu. Ini kan kalau ini kan jelas ya, have better physicality and aesthetic as well, itu jelas dari mana? Dari yang ini. Some argue that ebook like the physicality and aesthetic appeal of traditional books. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, hai. Kita masuk ke question. Jadi aku mau balik lagi ke NT. Nah, bentar loading. Sekarang semuanya masuk ke mentor. Bentar, bentar kok. Ayo. Linknya, bentar. Linknya di kolom chat ya. Yuk, yuk. Eh, ayo, join yuk. Bentar yuk. Terakhir, terakhir. Oke. Oke. Linknya ada di chat atau kalau mau pakai kode, kodenya plus 8111. Oke, langsung lanjut aja kali ya. Oke, sekarang coba dijawabnya di Menti. Oke, tentang apa aja? Mungkin dari tentang soal atau tentang bagaimana soal, gitu. Atau tentang apa aja? Eh, yang Fulman kan ya? Atau yang sah ke
Tips ya, jago jawab soal literasi bahasa Inggris. Oke, kalau misalnya ada yang susah ke ini aja, chat aja. Jadi ya, tipsnya itu pada akhirnya balik ke apa? Sering-sering drilling soal. Karena apa? Kayak yang tadi dibahas di pertama, kalau misalnya tadi ada yang makan, eh di charge dulu. Jadi jadi tipsnya itu kita harus sering-sering bahas soal apa. Ya itu kan kalau misalnya dalam memahami sebuah bahasa, apalagi kalau misalnya bahasa Inggris itu kan bahasa Inggris beda ya gitu. Biar gimana caranya biar kita eh, gampang gitu dalam memahami bacaan atau reprehension itu ya tetap harus sering-sering membaca gitu. Ya minimal mungkin satu harinya bisa 5 soal atau latihan soal lima aja. 5 pun itu kan gak nyita waktu kita. Nah, kenapa harus sering drilling soal? Apalagi kan ini bentar lagi ya, berapa bulan lagi? Dua, satu, dua bulan, 3 bulan. Udah banyak-banyakin aja gitu. Banyak-banyakin bahas soal aja gitu. Biar nantinya terbiasa gitu dengan membaca bahasa Inggris. Dan jangan lupa kalau misalnya ada kata-kata yang nggak tahu, di search aja gitu. Misalnya di translate gitu. Yang kakak lakukan saat belajar untuk SNBT umum dan khususnya literasi. Bisa mungkin sih kalau misalnya bisa mungkin nggak HP-nya kalau bisa matiin aja deh. Soalnya jujur selama belajar gitu kan, HP itu benar-benar jadi eh distraksi yang sangat luar biasa gitu. Apalagi kalau misalnya kita ada teman dekat yang sering cerita atau punya pacar gitu misalnya. Itu benar-benar bakal ngeganggu banget sih. Tapi bukan pacarnya harus diputusin, bukan. Sebenarnya yang harus itu ya kita harus pintar-pintar aja gitu dalam uh, membagi waktu lah istilahnya, membagi waktu. Dan kalau misalnya kita lagi belajar, kurangin distraksi. HP-nya jangan ditaruh di meja deh kalau misalnya nggak mau dimatiin, misalnya di kasur aja atau mana gitu. Pokoknya jauh-jauh mungkin lah dari hal-hal yang akan mendistrak kalian gitu. Apalagi metode belajarnya yang paling efektif ya. Kalau misalnya belajar itu emang Pomodoro, Pomodoro, Pomodoro. Soalnya itu kan di waktu kan, di waktu. Jadi kita itu bakal tertantang buat fokus di waktu yang singkat gitu. Ya kan Pomodoro itu 25 menit, itu kan nanti juga udah istirahat 5 menit. Nah, jadi kalau di waktu kayak gitu biasanya yang aku rasain itu lebih intens gitu buat belajarnya gitu, buat mau ngerjain soal atau belajar gitu. Nemu paragraf bahasa Inggris yang bahasanya rumit jadi bete gitu. Biar gak bete lihat paragraf mana ya. Oke, kalau misalnya yang rumit itu eh harusnya sih ya emang sih idealnya kita harus banyak-banyak belajar biar bisa. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya gimana? Ya kita coba pakai yang sistem eliminasi yang kayak tadi. Jadi eh jangan kalau misalnya males baca baca soalnya ya udah gak usah baca paragrafnya dulu. Kita lihat dulu soalnya. Soalnya kadang kan si soal juga tidak membutuhkan baca paragrafnya banyak. Ya. Jadi cari aja kata kunci dari paragraf tersebut gitu. Biasanya kalau kata kunci itu kayak misalnya Facebook itu kan nggak mungkin ada bahasa lainnya gitu kan. Biasanya kelihatan kata kuncinya. Tapi memang pada akhirnya kita harus memperbanyak vocabulary, lalu penggunaan kayak gimana kata aja, kata sifat gitu kayak adverb, verb gitu kita harus
hanya paham gitu. Dan gimana cara pahamnya? Banyak-banyak kalau itu soal. Nanti PPT-nya di-share apa enggak ya? Nanti di-share. Nanti di IG-nya Amatoris bakal di-share. Efektif buat ngafalin verb. Tetap sih, paling efektif itu kalau misalnya kita sering nanti juga kita sendiri apa sih apa artinya? Iya dulu pernah search soal ini bakal lalu gitu. Dari Giza tuh dari kasih itu drive buat materi-materi yang nanti. Oke, sekarang lanjut. Jadi 2 bulan lagi dari sekarang itu bakal ada meeting juga, meeting lagi tentang bahasa Inggris. Nah, kira-kira nih, apakah soal tadi udah cukup sulit atau kurang nih? Kira-kira. Oke, tapi mungkin sekali lagi ya aku mau misalnya ya ya mungkin ini terkesan alasan aja, tapi aku hari ini tuh minggu pertama kuliah dan expected karena dosennya tuh udah ngasih tugas, ayo studi kasus, ada lab, ada kuis, bahkan langsung kuis minggu pertama. Gila. Tapi tetap harus enjoy, harus semangat. Oke, jadi katanya lebih sulit lagi. Tapi mungkin nanti dosennya juga bakal lebih komprehensif lagi. Nah, aku mau nyoba juga biar lebih jam lagi lah intinya. Ya dah. Oke, mungkin terakhir sebelum ke penutup, aku pengen tahu nih gimana apa yang kamu rasain setelah belajar gitu kan. After today's lesson gitu. Gimana? Apakah misalnya kesel? Tadi soalnya banyak yang jelas gitu. Atau senang gitu. Atau apapun lah gitu. Boleh di chat juga boleh, atau kalau misalnya mentinya masih dibuka boleh di menti. Gimana nih? Not bad but not good at all. Oke. Ya, ini bakal jadi tentunya bakal jadi apa ya, bahan juga lah, jadi pembelajaran juga buat aku buat kedepannya biar agak betul karena paragrafnya lambat. Nah ini ya kedepannya harus sering-sering drilling ya, pokoknya emang kuncinya drilling drilling jadi soal gitu, kasih waktu screenshot, selipkan kata kunci dari materi. Iya itu harusnya harusnya targetnya gitu, tapi ya waktunya memang kecil ini ya, emang ya buat kedepannya ini bakal jadi masukan lah buat aku gitu buat kedepannya. Ya mungkin udah ya, jangan lupa nih sekalian penutup, jadi jangan lupa isi that amazing in class-nya gitu ya, nanti jadi biar kedepannya bisa lebih baik lagi gitu dalam membantu kalian buat belajar gitu. Oke, mungkin sekarang aku tutup aja kali ya. Yep, pokoknya pokoknya baiknya jangan lupa juga buat join kelas berikutnya. Kalau nggak salah besok juga udah ada lain, ada kelas lagi besok. Jadi jangan lupa isi kelas-kelas selanjutnya. Mungkin jangan lupa, kok jangan lupa ya. Sampai jumpa di bulan berikutnya. Ya, bulan berikutnya. Bye bye. Thank you semuanya yang udah join.